Independen Game Puzzle Nusantara. Aku Rizkia Ayu Marani, bisa dipanggil Rani. Nah, di sini aku nggak sendiri teman-teman. Di samping kanan dan juga samping kiri aku ada teman-temanku. Say hi dong guys. Hai. Nah, sekarang bisa memperkenalkan diri dari sebelah sana. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Putra. Saya berasal dari Natuna dan berkuliah di UPY Prodi PPKN. Halo. Baik, perkenalkan nama saya Rohimat. Saya berasal dari Riau. Saya kuliah di Universitas PGRI Yogyakarta. Saya dari Prodi PPKN. Hai. Hai, saya Indi Esparestri. Kalian bisa panggil saya Esi. Saya berasal dari Purbalingga, kuliah di Universitas PGRI Yogyakarta. Sekarang saya semester 6. Halo, saya Desita Iwaifa. Saya berasal dari Jogja, bisa dipanggil Desita. Saya berkuliah di Universitas PGRI Yogyakarta di Prodi PKM. Oke, jadi kalian ini satu kelompok ya teman-teman? Iya, Satu kelompok. Nah, sebelum membahas tentang media, di sini aku ada pertanyaan terlebih dahulu nih. Kan di sini kalian itu membuat sebuah media ya. Apakah media ini kalian buat untuk memenuhi mata kuliah? Apakah media itu tuh dibuatnya secara individu atau kelompok? Mungkin kalau untuk media yang kami buat ini kebetulan untuk tugas proyek independen dan itu dilaksanakan secara berkelompok. Jadi kami itu terdiri dari 6 orang di dalam satu kelompok dan kami di kelompok 2. Oke, jadi media ini tuh kalian buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ya? Iya, betul. Iya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian medianya. Jadi di sini kalian itu membuat sebuah media nih. Teman-teman bisa lihat tuh medianya ada di depan ini ya, dan tentunya sangat bagus dan sangat menarik. Oke, pertama-tama yang mau aku tanya nih, ini medianya itu judul besarnya tentang apa sih teman-teman? Nah, judul besarnya Game Puzzle Nusantara. Di sini ada 15 rumah adat. Iya. Terus di dalamnya juga ada kartu-kartu yang berasal dari daerah di Indonesia. Di situ ada rumah adat, tari, makanan, flora, dan fauna. Oke, jadi gamenya itu tentang game puzzle Nusantara ya teman-teman. Jadi di game ini tuh kelompok kalian membahas tentang Nusantara yang ada di negeri Indonesia ini. Oke, nah medianya ini tuh kalian buat bener-bener dari nol ya. Jadi nggak ada yang di instan dong. Iya. Oke, berarti kalian bikinnya benar-benar dari nol. Nah, Betul. kalau boleh tahu nih, ini desainnya itu kalian mengambilnya dari desain apa ya? Dari AI mungkin atau dari apa? Desainnya tuh kami ambil dari rumah-rumah adat. Terus kami minta bantuan AI untuk membuat jalur-jalur tersebut. Terus kita ini juga bisa dibongkar pasang. Desainnya tuh dari sesuai dengan tema. Misalnya dari Jawa kita ngambil Jawa Tengah tuh kan ada rumah joglo. Nah, kita ambil desainnya terus kita masukkan ke AI untuk membantu buat kartunya. Oke, berarti desainnya itu kalian nge-prom melalui AI ya. Berarti sesuai sama tadi Mas yang bilang, benar-benar bikinnya dari nol ya, nggak Iya, ada yang betul instan. sekali. Jadi hasilnya bagus seperti ini. Oh, ini berarti berbentuk puzzle. Iya. Oke, gamenya berbentuk puzzle. Nah, kalau untuk tata cara permainannya sendiri itu seperti apa sih teman-teman? Kalau untuk tata cara permainannya sendiri itu nanti di sini ada puzzle boxnya. Ini berisi ada kartu. Di sini ada kartu dan juga di sini ada pionnya. Jadi nanti teman-teman, sebenarnya proyek ini kami tunjukkan untuk siswa kelas 8 dengan materi budaya lokal atau local wisdom. Jadi teman-teman nanti di kelas 8 itu akan kami bentuk beberapa kelompok dan juga untuk memainkan game ini. Jadi di sini ada 4 pion dan itu nanti dibagikan ke dalam 4 kelompok. Untuk memenangkan gamenya, mereka nanti dibagikan kartu ini dan juga nanti mereka harus menjawab pertanyaan dengan benar. Kalau misalnya kelompok mereka salah, kartu mereka akan dikasih ke kelompok yang lain. Sedangkan kalau kelompok lain menjawab pertanyaan dengan benar,
kelompok yang memberikan pertanyaan ini akan kehilangan kartunya. Jadi kartunya ini sistemnya seperti koin. Semakin banyak kehilangan kartu, jadi kelompok tersebut akan kalah begitu. Oke, mungkin itu boxnya bisa agak diangkat Mas, Oh, iya. bisa ditunjukin ke kamera. Isinya apa aja Mas kalau boleh tahu dari boxnya itu? Kalau di sini ada buku ajar, terus juga di belakangnya di sini ada buku panduan untuk cara memainkan gamenya, dan juga di sini ada kartu yang saya bilang tadi, dan juga ada pion untuk 4 kelompok. Oke, berarti isinya ada buku ajar, buku panduan, ada juga pion, ada juga kartunya. Nah, tadi Masnya sudah menjelaskan cara permainannya seperti apa. Nah, ini berarti nanti diimplementasikannya di sekolah atau di mana Mas? Mungkin kayak di kelas berapa? Oh ya, untuk kelompok kami sudah melakukan uji di sekolah, yaitu sekolah SMP 2 Gamping. Mungkin Iya. akan lebih jelasnya oleh teman kami. Oke, mungkin dari yang saya mau menjelaskan. Jadi teman-teman, kami tuh udah menguji media kami, nah diuji itu di SMP 2 Gamping itu kita dua kali. Pertama di kelas 8B, karena di kelas 8B itu kita kayak kekurangan siswa yang menurut kelompok kami itu kayak kurang itu, terus kita lanjut di kelas 8A yang jumlah siswanya itu sudah memenuhi kriteria kelompok kita begitu. Oke, berarti ini diperuntukkan untuk SMP kelas 8 ya, Iya, kelas 2. iya. Dan ini kelompok kalian itu mengujinya 2 kali ya? Iya, benar. Ada juga di kelas 8B. Nah, pada saat kalian mengujikan nih atau mengimplementasikan medianya ini, apakah ada lembar uji validasi atau lembar apa yang di share ke saya gitu nggak? Ada. Oke, bisa dijelaskan mungkin banyak? Yang ini Oh iya. seperti ini kan lembar validasi. Di sini ada tujuan penggunaan instrumen. Di sini dijelaskan bagaimana mengisi instrumennya ini. Terus di sini ada petunjuk pengisian seperti evaluasi dari 3 aspek: tampilan media, aspek penggunaan media, dan aspek sasaran penggunaan. Di sini siswa dapat menilai seperti dicentak di checklist aja kayak gini, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada keterangannya: nomor 1 sangat kurang, nomor 2 kurang baik, 3 cukup baik, serta 4 baik, dan terakhir 5 sangat baik. Nanti siswa tinggal mengisi checklist ini. Habis itu kita menilai dari ini. Oke, jadi lembar validasinya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, selain diimplementasikan atau diujikan di sekolah nih, apakah dari kelompok kalian itu juga mengujikan ke dosen-dosen atau ke guru-guru gitu? Iya, Iya, betul. kami menguji ke dosen, Kaprodi BK yang bernama Mbak Bapak Oke. Belajar. Jadi pengujinya itu nggak harus ke dosen PPKN ya, boleh ke dosen prodi lain. Nanti seperti itu. Apakah lembar yang diberikan ke dosen itu juga sama seperti ini? Kurang lebih Iya, sama. Oke, berarti lama ya, sama ya, ada lembar validasinya seperti ini. Terima kasih waktunya teman-teman. Nah, buat teman-teman di luar sana nih, yang mau bisa bikin media, yang mau punya media bagus kayak yang sudah dibuat teman-temanku ini, jangan lupa gabung di PPKN UB. Dadah.